Sampurasun Baraya Priangan, kembali lagi di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Setelah sekian lama kita berlibur, akhirnya bisa kembali ke studio Priangan. Saya ingin menyapa dulu sahabat Priangan atau Baraya Priangan yang ada di rumah. Jangan lupa like, share, komen, dan di-subscribe supaya Baraya Priangan semuanya tidak ketinggalan dengan narasumber-narasumber dengan bintang tamu yang kita hadirkan. Kali ini di studio ada seseorang yang sangat luar biasa. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Tak semua perempuan mampu dengan lantang menyuruhkan apa yang menjadi hak-hak mereka. Terkadang, perempuan lebih memilih membungkam diri meski banyak keinginan yang hendak disampaikan. Tapi, hal ini tak berlaku bagi Henny Hendini. Wanita kelahiran Tasikmalaya 14 Agustus 1979 itu punya idealisme yang kuat. Sedari dulu, ia selalu menganggap kalau perempuan berhak mempunyai keinginan maupun meraih cita-citanya tanpa harus peduli dengan persoalan gender. Ambisi dirinya untuk bisa menunjukkan bahwa wanita mampu dan mempunyai hak yang sama dengan pria telah berhasil membawanya ke depan gerbang kesuksesan. Apa yang ia perjuangkan sejak lama membuahkan hasil yang tak sia-sia. Nama Henny Hendini tak jarang menempati posisi-posisi penting dalam berbagai organisasi. Nah, dalam episode kali ini, Potret akan mengupas lebih dalam tentang kehidupan dirinya sejak kecil, remaja, maupun di masa sekarang, juga terkait ambisi dirinya yang ingin menyuarakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama. Sosok Henny Hendini Baraya lahir dari pasangan almarhum Nono Soekarno dan Yayah Daya. Semasa kecil, terutama saat duduk di SDN Pengadilan 3 Kota Tasikmalaya, ia dikenal sebagai sosok yang introvert. Kendati begitu, Henny juga dikenal sebagai anak yang cerdas, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selama sekolah, ia tak pernah lepas dari peringkat 3 besar. Bahkan, Henny juga seringkali mewakili sekolahnya untuk ikut dalam perlombaan olahraga. Namun, semasa ia kecil, Henny mengaku selalu diatur oleh orang tuanya. Ia jarang sekali mempunyai kesempatan untuk memilih keinginannya sendiri. Sebagai contoh, dalam urusan pendidikan, ketika Henny hendak masuk ke jenjang sekolah menengah, ia tak diberi kesempatan untuk memilih dan harus bersekolah di SMP 3 Kota Tasikmalaya bersama si sulung atau satu-satunya saudara kandung yang ia miliki. Hal serupa terjadi ketika dirinya memasuki jenjang atas. Lagi-lagi, keinginan orang tua yang kuat memaksa dirinya untuk mengalah. Henny pun harus menimba ilmu di Man Cipasung. Tetapi di titik ini, Henny mulai memberanikan diri dan mencoba untuk bernegosiasi kepada orang tuanya agar kelak bisa lebih mempertimbangkan keputusannya saat melanjutkan sekolah pasca jenjang atas. Di titik ini pula, Henny banyak belajar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih berani dalam mengutarakan pendapat serta idealismenya. Masih di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Kita akan langsung saja menyapa seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah aktivis perempuan Kota Tasikmalaya. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Henny Hendini SPDI. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih deg-degan ini. Teteh apa Ibu? Soalnya kalau Ibu kayak ketuaan gitu ya. Kayaknya mendingan Teteh aja ya aku manggilnya ya, boleh nggak? Sebenarnya kalau Teteh udah lewat, tapi is okay, nggak jadi masalah biar mudah. Gitu, bener kan? Masih Teteh lah. Okay, Kita nggak beda jauh soalnya kayaknya umurnya nih. Oke. Ini Teh Henny Hendini itu lahir di Tasikmalaya 14 Agustus tahun 79. Masa kecilnya seperti apa sih Teh? Masa kecil yang mana ini? Yang mau ditanya? Kecil, tumbuh kembang dibesarkan di mana? Tasikmalaya atau di mana? Iya, Tasik. Saya asli Tasik. Saya lahir di Empang Sari, gitu kan, Tentara Pelajar. Kalau sekarang kan udah di Tentara Pelajar ya, di Tentara Pelajar. Tahun 79, SD-nya di SD Pengadilan. Kalau TK IC ya, karena dulu NU nggak punya TK.
Oke. Jadi kita ke TK Aisyah, Iya. kemudian SD-nya di SD Pengadilan 3, SMP-nya di SMP 3, lalu ke Cipasung, Oke. sampai S1 dan S2. Mungkin itu gelar S2-nya belum kesabut. Oh. Padahal sudah wisuda itu sudah Siap. udah bisa menggunakan itu. Oke, siap. Kita bahas satu-satu. Oke. Masa SD, SD Pengadilan 3. Pengadilan 3. Pengadilan 3. Iya. Ada momen-momen SD yang mungkin tidak bisa terlupakan? Sangat pendidikan TK sama SD itu kan pendidikan yang paling Mendasar. betul, yang paling mendasar, dan itu yang membangun karakter kita ke depannya sebenarnya. Jadi nggak bisa pendidikan itu 1-2 tahun kelihatan, tapi 5, 6, 10 tahun itu akan kelihatan. Betul. Satu hal yang saya ingat ketika di SD Pengadilan itu, berkompetitif dengan teman tetapi tidak menjadikan persaingan yang gimana ya, jadi egois. Oke. Gitu. Jadi ada bahasa gini kalau dulu di SD Pengadilan itu, nggak boleh nyontek, nggak boleh neken teman untuk ngasih jawaban, tetapi kalau bertanya ke teman itu diharuskan. Diharuskan. Ya, ketika teman nggak mau ngasih atau enggak, ya itu urusan dia gitu loh. Nah, ini ke bawah sampai besar. Nah, terus di SD Pengadilan 3 itu kebetulan lebih dikembangkan di olahraga. Gini-gini ini atlet lari. Oh, wow. Atlet Balap lari, latihan. sprint. Oke, iya. oke. Tapi cuma bertahan sampai SD karena SMP udah melar. Oh, Udah melar, siap. jadi berat. Ada pernah menjuarai apa gitu atlet larinya? Kalau sampai ke tingkatan naik podium enggak. Cuma kalau tingkatan lintas sekolah selalu saya yang Mewakili diutus, sekolah betul. berarti untuk Betul. berlomba Iya. di cabang olahraga lari. Lari, Uh, betul. Kalau aku lari dari kenyataan. Luar biasa. Berarti dari kecil Iya. memang suka berkompetisi gitu kan. Termasuk siswi yang cerdas berarti kan. Nggak ngerti ya kalau hitungan cerdasnya cerdas menurut apa? Karena sekarang itu banyak yang melihat bahwa cerdas pintar itu angka ranking. Betul. Gitu kan. Kalau dari sisi ranking, iya. Alhamdulillah sampai kelas 6 itu nggak pernah ranking keempat, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 terus gitu. Tapi kalau saya secara pribadi jujur dari sisi cerdas secara emosional dan lainnya nggak kebangun sebenarnya, karena dari kecil itu termasuk sosok yang introvert, jadi agak susah untuk beradaptasi. Ah, wow. Kecilnya introvert, gedenya jadi aktivis. Gimana caranya? Tadi kecerdasan emosional. Iya. Mohon izin, Bapak dan Ibu masih ada teh? Bapak udah pulang Udah ke nggak? iya. Iya, Kalau ibu masih ada. masih ada. Iya. Kedua orang tua membesarkan Teteh sehingga tumbuh kembang bisa menjadi sosok yang sangat inspiratif seperti sekarang. Itu seperti apa di keluarga? Kontradiktif sih sebenarnya antara bapak sama ibu. Kalau ibu lebih cenderung ya rata-rata ibu-ibu seperti itu ya. Hitungannya pintar itu ada piala, hitungannya pintar itu ranking 1, anaknya naik panggung. Nah, kalau bapak itu lebih cenderung ke ikatan emosional. Ya, jadi pintar itu kamu bisa bergaul dan lain sebagainya. Makanya ketika SD, SMP itu lebih cenderung mengikuti keinginan ibu. Nah, ketika SMA itu ada ada berontak sedikit gitu lah ya mungkin. Karena itu jujur ke waktu SMP itu yang saya tidak mau gitu loh masuk ke SMP itu. Jadi kalau dulu itu kan ada pilihan 2 pilihan ya. Oke. Pilihan 1, pilihan 2 dan oleh ibu itu dibalik. Jadi pilihan satunya ke Ke pilihan 2. iya gitu. Pilihan 2-nya pilihan 1. Betul. Jadi dulu sebenarnya mau SMP-nya mau di mana? Pengennya di SMP 1. Pengennya di SMP 1 SMP 1. karena nilai NM itu sebenarnya masuk. Iya, iya. Masih longgar gitu, masih longgar masuk di SMP 1. Tetapi karena ibu alumni SMP Alma 3. mater. Oh, garis keras. Alma mater garis keras gitu. Kemudian kakak juga di SMP 3. Kebetulan kan kakak dari kecil memang suka sakit. Jadi informasi terkait kesehatan kakak di sekolah itu selalu kita yang dampinginnya gitu loh. Guru tuh selalu ngehubungin saya gitu ya. Jadi ada bahasa lebih baik bareng sama kakak gitu. Oke. Nah, Kalau biasanya kakak yang jagain adik, ini ada yang jagain kakak gitu. untuk saat itu iya, tapi kalau sekarang enggak, kakak yang jagain saya kok. Oke. Waktu itu SMP harus jagain kakak, gimana rasanya teh? Ada ini ya, sebenarnya PR pendidikan itu satu ketika takdir tidak sesuai dengan ekspektasi keinginan iya. Makanya tadi saya agak jet gitu loh ketika tagline potret itu mengurai cerita, membingkai asa. Nah, ketika asa kita tidak sesuai dengan realitas, sebenarnya ini yang susah karena saya juga jujur kalau dulu masih catur bulan kan, belum semester.
Jadi caturan pertama yang biasanya 3 besar itu langsung rankingnya ke 20. Karena bentuk perlawanan belum bisa dan lain sebagainya. Jadi pengimbangannya selalu seperti itu. Iya. Tapi di caturulan kedua bisa langsung masuk 10 besar. Wow. Sama ketika di Aliyah Cipasung. Jadi kan kita sekolah umum nih. Ketika SMA masuk ke Aliyah. Kasarnya nulis bahasa Arab aja kayak ngelukis gitu loh. Okay. Ya kan? Sama ketika ke Aliyah juga saya masuk di ranking ke-35 bahkan. Hampir mendekati akhir lah karena kan 40 siswa. Ke-35, tetapi di caturan kedua saya bisa langsung masuk ke 10 besar karena ada harapan-harapan yang selalu dijanjiin orang tua itu kamu kuliah nanti sesuai dengan keinginan. Oke, berarti SMA masih di keinginan dari kedua orang tua? Iya, itu lebih cenderung keinginan Bapak. Jadi bahasa Bapak itu gini, saya punya anak 2, yang satu udah di sekolah umum, pengen satu mah yang pesantren gitu. Jadi udah nggak ada pilihan lain, ya udah ngikut aja. Oke, Teteh saat itu selalu menjadi yang dikorbankan. SMP pengennya ke sampai 1, kata ibu harus di sini karena jagain kakak. Kompornya bener ini hostnya. Kemudian SMA gitu kan, harus menuruti keinginan ayah. Perasaan Teteh saat itu? Saat itu berontak asli. Saat itu berontak, makanya mulai perubahan sikap introvert saya dengan memulai negosiasi itu dari sana. Okay. Artinya saya udah ngalah nih, saya udah ikut nih keinginan itu dan lain sebagainya. Sebenarnya hidup saya mau diarahin kemana ya kan? Jadi awalnya bentuk pasrah, tetapi ketika seperti itu orang tua nggak bisa jawab karena orang tua selalu bapak itu lebih cenderung gini, takdir itu kita nggak ada yang tahu, kita ikhtiar katanya kan seperti itu. Ya kalau nggak ada, ya namanya anak kan ya, kalau belum pasti ya wis keinginan saya dong ikuti gitu lah. Nah kemarin tuh ada uji pertama kali saya kompromistis lobby dengan orang tua itu ketika pemilihan jurusan. SMA? Iya. Oke. Dari sisi nilai, dari sisi karena kebetulan waktu itu Aliyah Cipasung pertama kali mau jadi Aliyah model se-Priangan Timur. Oke. Kebetulan ada 2 kelas unggulan, kelas A sama E, saya masuk di kelas E, di kelas unggulan itu. Nah, di sana saya pengen IPS. Oke. Karena saya seneng ketika orang seneng ngomong gitu loh. Kalau saya ngomong kok susah, di pikiran banyak tapi ngomong jadi kayak mati kutu kan. Okay. Nah. Sulit dipercaya sih. Sekarang bawel. Nah, dari sana orang kalau ibu pengennya di IPA karena kan IPA itu katanya bisa masuk ke segala dan lain sebagainya. Bergengsi lah kalau zaman dulu masuk IPA tuh kayak yang pinter banget gitu lah, jenius gitu kan. IPS kan kayaknya anak sisa gitu kan. Identiknya dengan yang bandel gitu kan, ya kan? IPS neng. Bahasa ya. Dan itu ditentang banget curhat. Nah dari sana masuk kelas IPS, jujur sampai sekarang saya masih ingat ada guru saya geografi itu Pak Wawan. Sebenarnya nggak untuk ditiru sih sebenarnya. Jadi dia ngajar itu sembari ngerokok 1 batang. Itu pokoknya sampai selesai dia nulis satu papan tulis. Beres itu murid suruh baca langsung diskusi dan lebih cenderung ke arah debat. Gitu lah. Mana yang setuju, mana yang enggak. Nah di sana keasah karena beberapa kali giliran saya kan ke depan diem ditawain, depan diem tawain. Jadi terkadang kita maju itu sebenarnya dengan tertawaan orang dan hinaan orang misal gitu loh. Itu dia, betul. Bisa menjadi hebat seperti ini tuh awalnya mungkin karena ditertawakan di kelas. Dibully di kelas karena nggak bisa ngomong gitu ya. Betul, tapi bullyingnya nggak fisikly dan psikis ya. Oke. Secara tidak beda sama yang sekarang, iya, betul. Beda zaman sekarang sih, zaman dulu, benar. Kemudian Cipasung akhirnya kesampaian memilih IPS. IPS ya, betul. Betul. IPS. Dengan negosiasi seperti apa kepada kedua orang tua? Negosiasinya saya akan buktiin bahwa NEM saya akan besar. Karena dulu kan NEM ya, hitungannya masih Eptanas. NEM saya akan besar, tetapi tolong kalau saya tidak masuk PMDK, izinkan saya untuk kuliah di luar Tasik. Ya, akhirnya deal. Nah dari sana itu yang namanya tidur di pesantren itu bisa kehitung jamnya. Karena sebelum ngaji, sebelum bangun tidur, karena kan dulu Cipasung lagi banyak-banyaknya. Jadi kita itu harus bangun di jam 1:30 baru kebagian mandi. Kalau nggak bangun di 1:30 udah sekolah biasanya cuci muka doang, nanti istirahat baru bisa mandi. Pengalaman santri zaman dulu, zaman sekarang udah beda. Tapi nggak korengan ya, bersih. Katanya kalau belum korengan belum lulus jadi santri, belum bisa jadi ajengan. iya sih katanya gitu.
mondok sambil sekolah SMA sangat luar biasa. Iya. Bisa membuktikan apa yang dijanjikan kepada orang tua. Bisa, alhamdulillah. Saya masuk peringkat ke-5 NEM terbaik di saat itu. Saat itu, tetapi lagi-lagi karena kondisi keuangan, terus Bapak bilang, kakak kan udah di Jogja, masa sih yang bungsu keluar lagi? Di sini aja. Oh, wow, Nah, itu lagi-lagi. lagi-lagi. Nah, di sana saya nggak langsung kuliah, jadi perlawanan saya nggak mau kuliah kemanapun. Wow. Jadi milih pesantren, pesantren Salaf. Tetapi di Salaf itu cuma 3 bulan, jadi kayaknya pesantren Kabupaten Tasik udah ke lamun bahasa Sundanya teh Keubek. Tapi Gitu cuma ya? 3 bulan di sini, pindah lagi, 3 bulan ke sini, Selama pindah lagi. setahun Selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya berhenti 2 lulus tahun. SMA itu berarti berhenti keliling pesantren. Betul, nggak mau ke rumah. Itu bentuk protes mungkin ya, bentuk protes. Tetapi karena dulu itu kan saya introvert, jadi teman saya SD itu cuma 1 teman dekat, SMP itu cuma 3, SMA itu cuma 3. Nggak pernah punya teman banyak kayak orang lain bergerombol, Gitu ya? nggak ada gitu lah. Oke. Nah, karena apa? Karena protes nggak mau pulang, akhirnya ke pesantren itu. Nah, Bapak saat itu minta bantuan ke ajengan yang kemarin guru saya sama Pak Kiai yang kemarin masukin saya ke Cipasung, dan yang membujuk saya untuk masuk di AIC ya beliau. Itu yang saya heran tadi ketika bernegosiasi dengan orang tua kan pengen kuliah di luar Tasikmalaya, tapi kemudian akhirnya ke Cipasung, Fakultas Tarbiyah, satu alma mater kita, Cipasung. S1-nya Cipasung, S2-nya juga Cipasung. Cipasung, betul. Akhirnya bisa mengalah dengan tawaran kedua orang tua dengan bujukan para ustadz, para ajengan itu di IC Cipasung. Apa teh yang mendasarinya? Apa ya? Satu sisi sebenarnya saya sangat bersyukur sekali, hikmahnya bisa terasanya sekarang. Cuma kalau di flashback gitu loh, di flashback ke belakang pada saat itu, kenapa sih daya juang sayanya kendor hanya sebatas ketika takut tidak disebut anak berbakti dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa kalau saya ngotot misalkan ya, ngotot ke saudara yang ada di Bandung atau di mana, kemudian kuliah di sana, orang tuanya is okay pasti. Tetapi saat itu ya itu tadi, karena anaknya cuma 2 gitu loh. Jadi ya namanya anak 2 perbandingan kan, yang satu gimana, ketika yang satu nggak sesuai ya semuanya kemudian di yang kedua. Jadi ada kemarin itu Pak Kiai saya cuma bilang kayak gini, kita kan nggak tahu Hen, takdir akan seperti apa, tetapi satu ya kewajiban kamu adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Ya kalimat itu akhirnya saya mau itu negosiasi lagi, karena kuliah saya sebenarnya yang benar itu cuma 1 semester. Semester lainnya di ekstrakurikuler. Iya, betul. Jadi ya yang namanya masuk rumah yang kita sebenarnya kita udah cita-citanya rumahnya pengen yang gini gitu loh, masuk ke sini kan seperti itu. Nah, ketemu sama teman-teman ekstra kampus, agak nyaman, dari sana diskusi dan lain sebagainya, cuma membuktikan nilai murni hadir gitu loh ya, hadir kuliah seperti yang lain itu 1 semester. Semester 2-nya kita banyak belajarnya dari ekstra diambil ke kampus. Di sini 2003-2004 menjadi Ketua Umum Organisasi Ekstra Kampus PMI Tasikmalaya. Kita akan bahas lagi kegiatan-kegiatan ekstra kampusnya banyak banget. Setelah yang satu ini tetap dipotret, mengurai cerita membingkai asa. Setelah lulus jenjang atas, Henny kembali dihadapkan masalah klasik. Lagi-lagi, kedua orang tuanya tak mengizinkan keinginan Henny yang hendak memutuskan kalau dirinya ingin kuliah di luar daerah. Usaha negosiasi pun kembali terjadi dalam keluarga kecil itu. Pada akhirnya, Henny kembali harus mengalah dan menuruti keinginan kedua orang tuanya itu dan kuliah di dalam daerah. Institut Agama Islam Cipasung atau IAIC menjadi destinasi pendidikannya kali ini. Dalam jenjang perkuliahan ini, Henny yang mulai beranjak dewasa kerap kali ikut dalam berbagai organisasi ekstra kampus. Hingga akhirnya, keseriusan Henny dalam berorganisasi diganjar oleh sebuah kepercayaan besar. Sosoknya dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PMII Tasikmalaya periode 2001 sampai 2002. Di titik ini, Henny mulai merasa merdeka. Keresahan akan hak-hak perempuan yang selama ini ia selami dan sadari, memberi kekuatan pada dirinya untuk selalu lantang dalam menyuarakan keadilan akan hak-hak yang sudah sepatutnya dimiliki oleh kaum perempuan. Atas jeripayahnya itu, Henny pun mulai banyak menjabat berbagai posisi penting di sejumlah organisasi untuk membuktikan bahwa perempuan bisa.
Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Ini seru banget nih, kayak curhatan emak-emak gitu kan. Oke, Teteh, apa yang didapat ketika menjadi Ketua Umum PMI Tasikmalaya? Freedom. Taruh apa ya? Ketika kita udah mempunyai paham tentang sesuatu, sanggup nggak mengutarakan itu. Jadi bentuk kemerdekaan itu sebenarnya itu, bentuk kepintaran itu sebenarnya kita tahu yang kita pilih, kita tahu konsekuensinya dan kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, di sana karakter itu yang kemudian membangun saya untuk berani speak up, karena permasalahan di kita itu khususnya perempuan itu kan ketika isu gender macam-macam itu masanya di speak up. Iya. Itu aja sih. Karena selalu dianggap tabu ketika perempuan memberontak atau mengutarakan keinginannya. Betul. Apakah itu masih Teteh lihat sekarang ini? Di Tasik lah khususnya. Banyak. Masih banyak. Masih banyak. Kebetulan juga kan saya masih terikat di IKPMI itu, di Ikatan Alumni. Besok nih kita mulai ngisi di anak-anak PMI terkait kepemimpinan perempuan lokal. Ya. Iya. Ada banyak sebenarnya. Ya contohnya kayak punten-punten ya, karena memang saya aktifnya di politik, ketika perempuan nyaleg itu jarang-jarang keinginan dirinya sendiri. Biasanya biaya misalnya perempuannya kaya, tetapi ketika nyaleg itu yang ngatur suaminya. Keuangannya biasanya seperti itu. Okay. Tapi beda, ketika perempuannya kaya, yang nyalon suaminya akan milih tim lagi. Rata-rata biasanya seperti itu. Ya contohnya. Terus kemudian dari bentuk pacaran. Nah, kalau saya selalu bilang waktu itu kayak jam aja, kayak jam itu dibagi 4, mana pribadi, mana pemenuhan keluarga, mana organisasi, mana pemenuhan kapasitas. Ketika waktunya bersamaan, kalian akan memilih yang mana? Karena satu waktu itu pasti momentum itu akan bentrok. Berbenturan. Betul. Nah, ketika teman-teman misalkan memilih pribadi, nanti akan ketahuan seperti apa dan bagaimana. Itu sih. Ini luar biasa. Setelah itu masih ini banyak banget ketua bidang PC Muslimat NU Kota Tasikmalaya, Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Ketua Bidang PC ISNU Kota Tasikmalaya, Sekretaris Umum DPD Perwira Kota Tasikmalaya, Wakil Sekretaris DPD Gempari Kota Tasikmalaya, kemudian Mitra Kerja LK Aham Kota Tasikmalaya, kemudian Bendahara KPPI Kota Tasikmalaya, Wakil Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya, Sekretaris DPC PKB Kota Tasikmalaya, dan yang terakhir 2021 Ketua Pos P2T Kota Tasikmalaya. Ya. Masih tetap jadi aktivis dan ini kalau aku lihat kebanyakannya bergerak di HAM dan pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Teh kalau nggak salah itu Pos P2T bergeraknya di mana Teh? Pos P2T itu forum silaturahmi perempuan politik Tasik. Jadi aktivis partai, aktivis yang suka dengan partai politik ya kita dihimpun itu sebenarnya cikal bakalnya dari KPPI. Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu dari tingkatan pusat kan ada sampai kota kabupaten. Iya. Karena kemarin mengalami dualisme dan kebetulan saya hasil musda yang terpilih tetapi kemudian tidak diakui dan tidak di-SK-kan oleh DPW. Akhirnya kami dari 16 partai yang saat itu mengikuti musda membangun Pos P2T. Itu sebagai wahana aja, sebagai sarana kita berkumpul bagaimana mensiasati bahwa 30% kuota perempuan di partai politik itu tidak hanya sebatas pemanis belaka, bahwa memang itu sebagai alat perjuangan untuk kita manfaatkan secara bareng-bareng. Gitu karena aja. memang pada faktanya di lapangan itu seringkali ditemukan bahwa perempuan dimasukkan untuk menjadi calon legislatif dari salah satu partai itu hanya untuk memenuhi tuntutan. Bener nggak sih Teh? Betul. Kita itu hanya cuma jadi pemenuhan syarat gitu. Betul. Sementara di dalam realita faktanya itu memang seperti yang Teteh sampaikan tadi. Iya. Berat sekali untuk perempuan. Iya, karena kan kalau perempuan kan dualisme ya. Satu sisi dia harus bertanggung jawab di wilayah domestik, satu sisi dia mempunyai kewajiban di wilayah publik. Tetap kan ketika khairunas anfa'uhum linnas itu untuk laki dan perempuan. Ketika kita ingin mendapatkan pahala dengan dengan kegiatan bermanfaat, otomatis kita harus go public gitu kan, keluar. Tetapi double burden ini sebenarnya yang menjadi masalah di tingkatan perempuan. Bagaimana perempuan mensiasati wilayah domestik dengan berbagi dengan suami, bahwa suami itu menganggap perempuan it's partner, bukan kemudian menganggap punten-punten ya
ya lebih cenderung kepada ART, misalkan dari semua segala sesuatu itu dilakukan oleh perempuan, nggak bisa. Karena mendidik anak itu tugas Kedua orang tua, Betul. bukan hanya tugas ibu. Betul, karena yang bikin juga kan dua anak. Dibikin berdua, tugas berdua. Oke, sekarang balik lagi ke kehidupan pribadi. Aku Oke. ingin tahu nih, aktif begitu berkegiatan dan mulai vokal dalam menyuarakan hak sebagai diri pribadi dan juga perempuan gitu. Tapi pacaran nggak? Nggak. Nggak pacaran. Pacaran yang asli saya suka banget itu karena dulu kan pushnya orang tua kenceng ya, selalu nilai-nilai karena hitungannya gini. Kalau jadi ibu itu nanaminnya bukan di ranking tapi di rata-rata. Kalau rata-rata turun berarti uang jajan itu selama sebulan turun. Oh wow. Gitu kan. Apalagi di Cipasung dengan segala sesuatunya dan lain sebagainya. Jadi saya sudah berpikir ketika di Cipasung itu udah mulai kalau dulu belum ada komputer, masih mesin tik. Oke. Jadi sering ngerjain makalah teman yang lain gitu. Oke. Itu nggak dibayar pakai uang, tetapi dibayarnya dengan kalau lauk pauk rencang lah. Oke. Jadi selama seminggu saya makan, dia yang tanggung rencang saya gitu kan. Kalau sekarang ditraktir gitulah intinya. Iya, bisa jadi kayak Dibayarin, gitu, betul, berarti makannya betul. gitu ya. Ha. Oh, jadi dapat uang bukan uang lebih, berarti uang dari orang tua yang harusnya buat makan ada Ada sisanya. iya, betul, betul ya kayak gitu. Ya, gimana ya? Luar biasa. Sedikit menghela nafas sih saudara. Cuma saat itu tuh saya pernah pacaran sama TNI. Pas lagi saya senang-senangnya di ekstra. Oke. Di ekstra. Beda kan ya, pas saya itu 98 itu masih zamannya itu Presiden Gus Dur. Oke. Gus Dur lengser itu kan lagi sering banyak demo kan. Yang namanya mahasiswa asal keren gitu lah, ikutan demo macam-macam. Ketika pacarnya TNI otomatis kan Berhadapan dong. betul. Dia ngatur gini-gini. Nah, saya berpikir bener nggak ini jodoh saya? Saya nurut, kalau nggak jadi jodoh saya akan kehilangan momentum ini. Iya. Momentum di organisasi ini. Kalau saya nggak nurut, saya akan kehilangan dia. Jadi kan itu apa galau terbesar. Oke. Galau terbesar. Akhirnya saya milih organisasi. Karena kebetulan saat itu saya ketua Koprikop PMI Putri Cabang Tasik saat itu. Jadi saya putus dari sana. Dari sana jujur saya nggak suka cowok. Jadi saya jadiin cowok itu saingan. Gitu loh. Jadi jadiin saya cowok saingan memang image-nya jadi jelek sih. Jadi istilahnya Henny itu jalingkak gitu. Kalau di kita kan selalu seperti itu ya. Betul, betul. Jalingkak terus dianggap gila itu saya udah sering. Ketika saya mengutarakan besok saya akan jadi ketua PMI gitu kan. Semua orang nganggap itu gila karena Oke. saya terlahir dari komisariat IAIC Cipasung yang notabene pesantren yang agak rigid ketika perempuan akan memimpin itu kamu gila, gak akan mungkin itu terjadi. Jadi pesan saya jangan takut untuk bermimpi, keluarkan mimpi itu, kita nggak tahu, siapa tahu ditulis oleh malaikat dan jadi. Berarti dengan berjodoh dengan yang sekarang itu tanpa pacaran? Enggak, tanpa pacaran. Itu karena situasi politik PMI. Luar biasa. Negosiasi semuanya Negosiasi berarti. lagi. Negosiasi. Jadi dulu itu PMI itu kan sebenarnya awalnya PMI Kabupaten Tasikmalaya. Karena perubahan kotip. Nah, itu ada desakan dari teman-teman kabupaten itu ingin jadi PMI kotip misah gitu loh. Misah, jadi ada kotip, ada kabupaten. Tapi karena melihat perguruan tinggi di kota pada saat itu masih di kabupaten masih sedikit, itu belum memenuhi prasyarat. Jadi tahun berapa ya? Saya lupa lagi. Kalau Kang Muiz almarhum itu masih Kabupaten Tasik. Kalau tidak salah zaman Kang Endang berarti 99 2000. Nama kabupaten itu dihilangkan menjadi PC PMI Tasikmalaya. Oke. Nah, itu 5 kepemimpinan Kang Endang Rusyanto, Mas Jejeng, Kang Andi, Mas Hasan, kemudian saya. Terakhir saya. Yeah. Nah, terakhir saya Kota Tasikmalaya baru dipecah. Ada Kota Tasikmalaya, ada Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Jadi dulu itu ting-tengnya sama mantan pacar yang sekarang jadi suami. Ting-tengnya satu karena dulu itu dia itu pinter, jago konsep gitu. Tapi ngomong breakdown konsep kadang suka bingung karena kebetulan kan dia kelahirannya Lampung. Faktor bahasa, faktor komunikasi berbeda. Kalau Lampung kan Jawa Lampung nyaklek. Jadi itu melapah gedang lah gitu kan. Nah, kalau saya dulu senangnya ngebahas sih sama teman-teman gitu. Jadi yang nge-breakdown konsep dia biasanya saya. Nah, ting-teng. Lu pacaran lah sama gua biar basisnya lu nanti milih ke gua ya. Sederhananya seperti itulah. Ketika kompercap. Ya udah, ting-teng jadi pacaran, tapi besok jadiin saya jadi ketua PMI. Oke. Di-link lagi nih, di-link lagi. Diling lagi, betul. Tapi
Sebenarnya apa ya? Kayak yang mudah, tapi sebenarnya enggak, karena membangun komitmen perjanjian seperti itu dengan dinamika politik. Kalau saya melihatnya politis ya, politis kayak gitu, dia politis kan akan selalu berubah ya. Karena memilih ketua PMI itu dipilih oleh masing-masing komisariat. Tetap tergantung bagaimana kita bekerja sih sebenarnya. Kalau negosiator ya sebatas membuka pada saat momentum itu kita harus melakukan apa dan kita harus mensiasatinya seperti apa. Oke, luar biasa. Ini kayaknya baru kali ini aku menemukan perempuan yang bisa berjodoh dengan bernegosiasi. Uyuhan pokoknya. tapi betul, hidup ini penuh dengan negosiasi. Justru harus pintar negosiasi, kita akan bisa dapetin apa yang kita mau dengan negosiasi. Gitu kan? Kalau nggak bisa dengan cara sendiri, dengan cara negosiasi. Sebagai perempuan pertama kah yang menjadi pemimpin di PMII? Iya, saat itu kebetulan yang pertama itu jadi ketua PMII dari Tasikmalaya, jadi saya. Walaupun itu ditentangnya banyak ya, makanya ada cerita menarik sebenarnya. Saya pengalaman dari suami saya ketika dia jadi ketua PMI itu satu, dia membangun PD. Kadang-kadang orang Tasik, orang desa masuk ke ibu kota, misalkan ke Bandung aja, itu suka kayak minder. Kayak minder. Nah, dia melakukan perubahan itu bahwa kalau misalkan daerah yang sekitar Bandung dia pede itu karena dekat. Kita kalau dekat juga akan seperti itu. Makanya belajarlah, kita nggak tahu kuliah kita ada di peta mana dan lain sebagainya, tapi otak kita adalah otaknya Bandung, tapi otak kita adalah otaknya Jakarta. Selalu seperti itu. Jadi membangun kepercayaan diri itu sebenarnya test case ketika saya nyalon untuk menjadi ketua PMI, walaupun dengan keadaan pada saat itu nggak terlalu banyak yang memihak sebenarnya. Karena pesaingnya berarti laki-laki semua kan? Betul, laki-laki semua. Nah, ada pola kinerja yang kita lakukan. Jadi gini, kita tidak akan tahu dunia cara berpikir laki-laki kalau kita nggak masuk di wilayah itu. Saya itu dulu gaya dari Cipasung itu selalu gamisan kan, karena memang kita nggak boleh kan kuliah pakai kulot pun nggak boleh ya, harus pakai rok dan sebagainya. Pertama kali saya berontak itu ketika demo pakai gamis, ribet, di udah polisi ribet gitu kan. Susah larinya. Ya, dari situ saya merubah cara berpakaian dan lain sebagainya ketika di PMI aja. Tapi kalau ketika di Cipasung saya balik lagi gitu kan. Bagaimana biar si laki-laki itu nggak kagok gitu, karena kalau kita membangun benteng yang besar seperti itu, laki-laki juga akan kagok ketika diskusi. Nah, ketika kita merubah secara sedikit-sedikit, laki-laki enak. Jadi akhirnya menjadi bahan kita itu menjadi partner untuk diskusi mereka. Untuk diskusi mereka, makanya ketika kemarin saya nyalonin untuk menjadi ketua, bulian banyak, nggak mungkin perempuan jadi, karena belum ada sejarahnya di Jawa Barat perempuan menjadi ketua PMI. Dan ketika saya jadi, kaget, saya pun secara pribadi kaget. Karena ada banyak teman laki-laki yang sangat berkualitas dan mumpuni pada saat itu. Ini tantangan yang luar biasa sebenarnya untuk saya, dan jujur pengalaman ini menjadi pijakan lompatan bagi saya untuk sampai ke titik sekarang ketika menjadi second line di PKB Kota Tasikmalaya, sekretaris itu. Melihat organisasi-organisasi seperti Teteh yang sampaikan tadi, bahwa sulit seorang perempuan untuk memimpin di organisasi-organisasi yang majemuk, kalau kita sebutkan ada laki-laki dan perempuannya gitu. Teteh ngeliatnya seperti apa? Sebenarnya isu itu tuh konstruk sosial ya, karena dianggapnya perempuan itu tidak bisa berpikir secara logis, selalu laki-laki baperan gitu. Betul, selalu keperasaan ya. Jadi sebenarnya ya itu balik lagi, sekarang lagi rame-ramenya dibahas pengaruh utamaan gender gitu kan. Ketika laki-laki dianggap kuat dan macho, sebenarnya kita sudah melakukan tindakan ketidakadilan kepada laki-laki. Kalau laki-laki misalkan kan diimage-kan laki-laki kuat. Kalau laki-laki diputusin ada yang nangis nggak? Ada. Ketika laki-laki nangis Bombay, selalu orang bilang, "Maknya laki cengeng." Bener gak? Padahal kan itu haknya dia. Untuk bersedih. Betul. Jadi laki-laki itu dipaksa menjadi strong, padahal sebenarnya ada sisi-sisi lembutnya dia yang harus memang dia keluarkan misalkan. Termasuk si perempuan. Banyak image yang mengatakan bahwa perempuan itu selalu berpikir dengan perasaan. Padahal enggak. Sekali perempuan punya keinginan, lihat. Sekali perempuan kayak kemarin ketika COVID, laki-laki udah down dengan PHK, yang struggle kemudian siapa? Perempuan. Jadi
ada apa ya? Ada pendidikan yang kurang di kita itu menggali potensi diri. Siapa sih saya? Siapa sih Henny? Gimana caranya kita dari nobody menjadi somebody? Itu sebenarnya yang harus. Jadi pendidikan itu harusnya seperti bidan gitu loh. Membuka jalan biar anak itu tumbuh dan berkembang dan dia tahu dia akan menjadi apa dan dia kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke. Gitu. Teteh, Iya. Teteh ngelihatnya perempuan Tasikmalaya sekarang seperti apa? Di wilayah mana ya? Teteh sekarang di kota Tasikmalaya. Seperti apa perempuan kota Tasikmalaya? Maksudnya di wilayah apa? Kebebasan berpikirnya, pendidikannya. Kalau sebenarnya dari tokoh-tokoh yang muncul sebenarnya udah bagus ya. Kota Tasikmalaya ada di wilayah akademisinya udah ada beberapa yang muncul. Kemudian di wilayah aktivis perempuannya ada beberapa yang muncul, advokasi ada beberapa yang muncul. Cuma kalau ngelihat latar belakang Kota Tasik, dilihat realitasnya itu rata-rata perempuan itu masuk di 2 fakultas. Kalau nggak guru pasti nakes. Iya. Gitu kan? Jarang-jarang sebenarnya yang terpola, yang terframe perempuan di wilayah politik. Padahal isu-isu perempuan untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya terlahir dari isu-isu politik sebenarnya. Jadi terkadang masih ada istilah politik kejam lah untuk perempuan, politik nggak sesoft perempuan. Kalau perempuan masuk politik nanti akan jadi korban lah, macam-macam itu ada. Cuma kalau saya ngelihat sebenarnya alhamdulillah ya untuk Kota Tasikmalaya enak sih sebenarnya untuk sekolah kemana teman-teman bisa bebas gitu. Kalau saya ngelihatnya semua fasilitas sekarang sudah jauh lebih bagus dibanding dulu. Kalau dulu semua terpusat sekolah ke negeri yang ada di kota, ya kan? Nah sekarang itu sampai tingkatan kelurahan, kecamatan itu SMA itu ada. Iya betul. Sebenarnya tergantung bagaimana anak-anak muda sekarang bisa memanfaatkan fasilitas yang memang sudah ready itu. Oke, tapi kan framing sekolah favorit itu masih tetap ada kan Teh? Masih. Nah itu pertentangan seperti yang dulu Teteh alami mungkin sekarang dialami oleh anak-anak kita gitu. Menginginkan sekolah favorit tapi terkekang oleh zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Seperti apa Teteh ngelihatnya? Iya. Apakah di situ ada unsur pemaksaan bahwa anak itu ya terkekang dengan peraturan pemerintah yang zonasi itu? Saya yang paling protes waktu zonasi itu. Karena jadi ribet, orang tua jadi terus ngelihat pressing grid gitu loh. Walaupun anaknya udah bagus tapi ketika eksodus dari kecamatan yang satu kecamatan dengan SMP atau SMA favorit itu anak kita langsung jadi ke bawah kan. Tetapi itu dibalik itu kritik saya kepada pemerintah ketika sebenarnya pemerintah bagus. Itu pengen pemerataan kualitas mutu pendidikan. Tetapi kalau kualitas ini tidak dibarengi dengan mohon maaf SDM guru, tidak dibarengi dengan fasilitas sekolahnya, infrastruktur dan lain sebagainya yang menunjang menjadi guru yang lebih baik, ya akan jadi akan jadi sia-sia sebenarnya. Kasihan yang anak yang berprestasi bagus karena lingkungan itu cepat banget ngaruh. Gitu loh. Ketika anaknya udah bagus, mohon maaf, ketika kerajuransi dan lain sebagainya, kemudian seadanya, akhirnya ya itu tadi kelemahan pendidikan kita kan nggak menjadikan anak untuk menjadi tegar ketika menghadapi realitas tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Betul. Ini masih seru, tapi kita harus break dulu. Kita akan saksikan tayangan berikut ini, akan segera kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Membela hak-hak perempuan adalah perjuangan yang sangat berarti bagi Henny. Sejak dulu, dengan gigih, Henny terus berupaya agar perempuan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk dalam urusan politik. Melalui partai PKB, dirinya mengabdikan diri agar perempuan senantiasa mendapatkan tempat yang layak dalam hal apapun. Karena ia percaya, perempuan mampu, perempuan bisa diandalkan dalam urusan apapun. Dan sosok Henny Hendini ini menjadi salah satu buktinya. Wahai kalian perempuan Indonesia, mimpi adalah hak-hak setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan berhak memiliki mimpi yang sama dan meraih apa yang mereka cita-citakan. Ketika mampu, lakukan dan kerjakan, jangan pernah terus berpikir. Ibarat pepatah, air mengalir akan berusaha melewati berbagai hal yang menghalanginya. Jangan takut bermimpi dan teriakan mimpimu. Yakinlah bahwa mimpimu akan menjadi sebuah kenyataan pada suatu hari nanti.
dari Henny Hendini untuk perempuan. Kembali di potret mengurai cerita membingkai asa. Oke, Teteh. Kita lanjutkan lagi. Perekonomian perempuan di Tasikmalaya seperti apa? Kalau tadi kan pendidikan, sosial politik gitu. Kalau Betul. sekarang perekonomian perempuan. Sebenarnya sih udah banyak pengusaha perempuan ya. Kalau apalagi kita belajar dari kasus COVID ya. Yang paling strong, yang bisa kuat itu sebenarnya perempuan. Oke. Ada banyak laki-laki suaminya yang di PHK atau perempuan yang kemudian istrinya yang kemudian di PHK, tetapi bisa bangkit. Kita grup WA itu selama COVID itu menjadi pasar. Dan perempuan itu hanya kadedeh dengan sesama itu kencang, jadi saling membeli, kan? Justru malah sekarang itu ada keluhan dari teman-teman saya yang perempuan yang aktif di UMKM itu enakan COVID. Online, kita nggak harus Jalannya online. Betul, online kita nggak harus buka toko, kita kita nerima orderan, kita bikin, jadi nggak ada istilah barang yang sisa gitu kan. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Jadi ada ada pergeseran cara berpikir ibu-ibu sekarang itu yang luar biasa. Ketika memegang gadget itu tidak hanya sebatas gibah melihat infotainment. Oke. Tetapi bagaimana dia menguasai minimal grup WA, SW, status WA, kemudian udah merambah ke TikTok, walaupun hanya sebatas misalkan joget-joget dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa produk yang memang dia fokus di wilayah itu. Oke. Ini kan udah luar biasa sebenarnya ya. Ada beberapa pengusaha muda Tasikmalaya yang itu bisa mengaplikasikan dari teknologi ini ke arah yang positif. Betul, ke Tapi arah ada cuan banyak yang- juga Teh yang akhirnya terdampak negatif dari kebebasan media sosial dengan hedonisme sampai berhutang kayak ke Betul. bank-bank online seperti itu kan. Betul. Itu banyak kasus terjadi. Iya. Ibu-ibu, emak-emak yang ya itu dampak media sosial yang mungkin karena bisa jadi basic pendidikan atau mungkin Gaya hidup. Betul, gaya hidup, pengendalian keluarga yang tidak sepadan dengan apa yang diharapkan Iya. gitu kan. Akhirnya jadi ke sana. Betul. Seperti apa Teh? Iya, masalah perempuan kan sebenarnya kapitalis yang ada di kita itu sebenarnya memploitasi perempuan, mengeksploitasi perempuan, betul. Contohnya Teteh misalkan lupa nggak pakai alis, pulang lagi apa langsung ke kondangan? Pasti pulang lagi. Nggak bisa. Mohon maaf. Pasti pulang lagi ya, sama kayak lipstick ketinggalan. Kita pasti nyari lagi toko. Misalkan nggak pulang, kita pasti nyari toko, beli langsung. Iya, iya. Artinya ketergantungan kita pada casing penampilan itu diciptakan yang sangat luar biasa oleh beberapa produk gitu loh. Betul. Nah, ini sebenarnya kemandirian perempuan sanggup nggak dengan inner beauty tanpa kita lipstick, tanpa dengan halis dan sebagainya, tapi orang nyaman. Jadi cantik itu bikin orang nyaman gitu, nggak terlihat glowing dan lain sebagainya, walaupun itu sebenarnya menunjang. Betul. Walaupun itu sepenuhnya menunjang. Makanya masalah di perempuan adalah gaya hidup. Masalah di perempuan itu gaya hidup. Cuma kalau untuk ibu-ibu yang udah berumah tangga, ini kita nggak bisa letterlock hitam putih menilai. Iya. Jadi kenapa dia berhutang? Kenapa? Atau mungkin suaminya hanya punten-punten ngasih 1 juta dengan budget dan sebagian, dan dengan anak sekolah makan harus terpenuhi dan lain sebagainya. Ketika lauk pauknya nggak sesuai, kemudian suaminya protes tanpa kemudian kita kan nggak bisa itu. Makanya speak up. Kata kunci dari perempuan itu sebenarnya berani untuk mengutarakan pertanyaan, pernyataan, pendapatnya dia dan pilihannya dia. Sebenarnya itu sangat menjadi pondasi dari keharmonisan rumah tangga sebenarnya. Karena kadang perempuan suka menganggap cowok harus ngerti, tapi kan cowok bukan Tuhan. Betul. Cowok kan nggak tahu hati kita bicara apa, betul. keinginan Kalau istilah kita. suami aku tuh gini, gue tuh bukan Ki Joko Bodo yang bisa nebak keinginan lu. Betul, Katanya gitu. betul. Jadi memang itu kadang perempuan itu ngerasa tabu ketika kita harus protes terhadap suami. Karena kan diajarkan oleh orang tua tuh suami tuh orang imam, pemimpin. Terus kayak surganya istri itu ada di suami gitu. Jadi tabu kita memprotes sesuatu gitu kan. Itu yang masih melekat di saya dan perempuan-perempuan lain barangkali gitu ya. Walaupun pendidikan setinggi apapun, lu tetap di bawah suami, karena seperti itu. Karena memang betul agama mengajarkan kita untuk begitu, tapi bukan berarti kita harus mau
diinjak-injak gitu kan. Betul. Kayak kita punya hak dalam rumah tangga juga, kita punya hak, dalam bernegara Iya. juga kita punya hak. Betul. Pemanfaatan hak-hak perempuan yang masih sangat kecil Teteh lihat di Tasikmalaya di bidang apa? Caspro, kesehatan reproduksi. Ini masih oke. banyak. Contohnya gini, Teteh kalau masak yang pertama kali makan siapa? Anak suami kan? Tetehnya ikut makan nggak? Kadang-kadang enggak. Aku keburu kerja soalnya. Jadi selesai masak kerja. Itu yang kemudian dan suami merasa ini wajar. Ini udah biasa, nggak jadi masalah. Padahal kan harusnya suami memperhatikan juga. Iya, Atau iya, apa? iya. Kalau nggak ada waktu untuk nyuapin, minimal ngingetin mah makan dulu. Karena apa? Kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan, apalagi udah melahirkan itu sebenarnya sangat rentan. Oke. Kita seolah sehat, tapi dengan melahirkan punten-punten ya, jarang-jarang suami yang bisa berbagi jam mengasuh bayi kan, rata-rata perempuan itu sangat dibutuhkan gizi yang besar. Stunting, ketika ngobrol stunting, wanita hamil, perempuan hamil, ibu-ibu hamil itu kan gizinya harus full. Iya. Tetapi ketika hamil, ketika masak pasti kan yang lain dulu. Ibunya kadang-kadang sisa dari anaknya, sisa dari suaminya. Makanya obesitas kan kebanyakan dari perempuan karena itu. Perempuan takut mubazir kan? Dimakan lagi. Bener. Mubazir, udah nyopin anak ada sisa makan. Dimakan lagi. Suami makan nyisa makan. Dimakan lagi. itu hal-hal yang sebenarnya konstruk budaya seolah ini biasa, sebenarnya ini enggak, karena kita mempunyai hak yang sama. Kita yang masak, masa sih kita makannya di akhir, bareng-bareng lah gitu lah. Tetapi selalu kita bicara kalau masak suami dulu makan, anak dulu makan, istri nanti aja Sisanya. Iya. Itu makanya Tasikmalaya itu kan PR terbesar di kita itu adalah stunting. Pertumbuhan balita yang yang nggak terlalu normal gitu, jadi pendek gitu. Iya. Yang Teteh lakukan sekarang, kegiatan apa saja di Tasikmalaya yang sekarang lagi digeluti selain tadi musibah? Karena memang basically saya di politik, saya sebenarnya ingin menemukan partner di lintas partai gitu loh, bahwa kalau mau aktif jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau mau di politik, ayo kejar politik. Berambisi wajib gitu loh. Ambisi itu wajib, yang penting ambisinya enggak kemudian ambisi yang menghalalkan segala cara. Kalau misalkan kita mau aktif di politik, mau aktif di organisasi hanya sebatas pemanis, perempuan kan rata-rata bagian konsumsi. Kalau enggak konsumsi ya hanya yang berpenampilan bagus bagian acara. Yang lainnya rata-rata laki-laki. Moderator rata-rata laki-laki. Kemudian pemateri rata-rata laki-laki. Kita bisa ngitung lah berapa pemateri yang perempuan. Nah, jadiin momentum aktifnya teman-teman, mau dimanapun, mau dia di masyarakat atau apapun, itu ada targetan, ada goals yang ingin dituju gitu loh. Jadi setahun kita pengen jadi apa, 2 tahun pengen apa dan lain sebagainya. Urusan itu terjadi atau enggaknya itu bukan urusan kita. Yang terpenting kita punya keinginan itu yang menjadi daya spirit, daya juang, daya gedor kita untuk melakukan pemenuhan kapasitas. Karena percaya, ibu yang pintar, ibu yang bisa mensiasati keadaan ini akan bisa mencerdaskan anak-anaknya. Wow, seru sekali perbincangan kita sore hari ini, Baraya Priangan semuanya. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Teteh, closing statement untuk Baraya Priangan semuanya, silakan. Oke, selamat sore Baraya Priangan. Satu hal yang ingin saya katakan di sini, bahwa mimpi itu adalah haknya semua manusia. Mimpi itu adalah cita-citanya semua manusia, tidak melihat dari jenis kelamin. Ketika Anda bekerja, jangan melihat jenis kelamin. Ketika Anda mampu, lakukan dan kerjakan. Jangan pernah untuk terus-terusan berpikir, tetapi lakukan, dan lakukan. Seperti pepatah, istilah air mengalir. Ketika air mengalir, dia akan berusaha melewati bagaimana yang menghalanginya. Ada daun kering, ada ranting, ada lain sebagainya. Dia akan mencari jalan untuk bagaimana air itu bisa merembes, menemukan jalannya. Jadi jangan takut bermimpi, speak up, teriakan mimpimu, karena yakin mimpimu itu akan menjadi kenyataan di suatu hari nanti. Wow, terima kasih sekali lagi Teteh. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi di potret atau mungkin di acara yang lain. Baraya Priangan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Saya Irma Normalia, Potret, mengurai cerita, membingkai asa.